bagaimana rasionalitas yang dibangun oleh mereka pelakunya sendiri tentang dirinya, tentang apa yang diyakininya. Jadi kalau menurut saya sah-sah aja. Yang terakhir misalnya kalau nggak salah Anexitus di Sinaga ya, bagaimana dia membandingkan ritus di Katolik dengan Parmali, ya sah aja. Sebagai perspektif dia melihat kesamaan atau perbedaan, yang itu kalau dalam studi antropologi disebut comparative religion ya itu sah aja. Tapi mungkin dalam aspek teologi akan berbeda lagi cara lihatnya. Dalam aspek spirituality berbeda lagi perspektifnya. Jadi saya pikir itu bukan jadi kendala ya, bukan jadi apa. Itu justru malah mencerdaskan. Dengan pertanyaan terbuka apa kita lihatnya. Misalnya di musik, misalnya salah satu tokoh Liberty Malik misalnya ya, dia orang pertama, orang Batak yang membandingkan musik Iran dengan musik Batak. Yang dia lihat kesamaan bagaimana gaya musiknya itu dibangun dari motif. Waktu itu di zaman tahun 70-80 kita menentang dia semua. Bagaimana mungkin musik Batak dibandingkan sama musik Iran di Turki. Nah sekarang saya baru tahu ketika saya mengerjakan gondang, menganalisis gondang, baru tahu yang dia maksudkan motif itu apa. Susah ya? Ngerti maksudnya? Nah, tapi itu tetap dalam tataran akademik. Nah kalau kita bilang, pertanyaan misalnya salah satu adagium yang berkembang di dunia ilmu sosial terutama antropologi. Kata yang hilang hari ini itu bicara tentang originalitas. Kenapa? Kalau bicara keaslian, origin, siapa manusia di muka bumi hari ini yang asli? Apa kehidupan manusia atau masyarakat yang hari ini yang disebut asli? Karena apa? Karena sesungguhnya manusia sekarang ini, apalagi hari ini, itu hidup dalam kotak yang sangat kompleks. Semuanya kotak. Kalau saya dibilang hari ini asli Indonesia atau asli Batak, di mana aslinya? Tapi pertanyaan tentang otentisitas itu masih ada. Otentik, apa yang mencirikan dia? Saya kan udah bilang tadi dalam diskusi di luar. Di Indonesia mau agama apapun kita sepakat, ya. Entitas tertinggi sama kita sebut Tuhan. Tuhan dipanggil di gereja, Tuhan dipanggil di masjid, Tuhan dipanggil di Parmalim, Tuhan dipanggil di kulit. Pertanyaannya Tuhannya seperti apa? Kita nggak mau lagi berdebat soal itu. Kita yakin Tuhan itu sama kita yang paling tinggi, ya kan? Jadi kita nggak usah problematikan lagi kata Tuhan, meskipun kata Tuhan berasal dari terminologi dari Cina, Tianna. Jadi Tian, kalau orang Cina bilang Tian, satu yang tinggi yang turun dari langit ke bawah. Dalam lidah kita ini jadi lagi Tuhan, Tuhan beda sama Tuhan. Kalau orang Barat Lord, L besar itu diberikan, L kecil Lord, orang-orang yang berkuasa. Sama di kita, Tuhan jadi Tuhan, sama aja. Nah kita nggak lagi bermasalahkan. Di Parmalim bilang mangan apa ya puasa. Di Islam Ramadan nanti puasa. Puasa itu satu istilah yang kita adopsi dari Sanskrit Hindu. Puasa, udah biasa kita. Perilakunya istilah yang sama, tapi dengan manifestasi yang berbeda cara memperlakukannya dalam ibadahnya. Kita jadi persoalan sama kita. Nah, hal-hal ini mampu nggak kita mampu nggak kita menyelesaikan? Dulu misalnya, kata yang paling sering kita pakai sembahyang, yang kita sembah. Muslim yang masjid ya
berkembang seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa kita enjoy aja, tapi tetap yang saya katakan tadi kita harus cerdas. Lah masa orang Israel melarang Natalan sama kingnya Israel misalnya. Pak, tangannya mau kemana lagi merayakannya di Bethlehem kan? Nah inilah hal yang kita mestinya ya enak didiskusikan, diobrolin. Sebetulnya kita manusia lucu-lucu juga gitu. Itu aja, mungkin ada yang menambahi dari lagi. Ada waktu lagi, waktu tadi. Ini permukaan bangsa. Terima kasih atas kesempatan. Saya sebenarnya ingin menanyakan banyak hal, tapi mungkin nggak sistematis saja. Yang pertama, Parmalim ini sebagai sebuah catatan sejarah ini, apakah dia masyarakat asli Tapanuli, atau ini sebuah tradisi masyarakat yang umurnya justru sudah melampaui ketapanulian itu. Mulai agak sulit ini saya menanyakannya. Kemudian sebagai sebuah masyarakat yang relatif tertutup atau ditutupi ya, ritus-ritus Parmalim itu bagi Parmalim itu sendiri itu merupakan sebuah kebutuhan atau itu sebuah tatanan gitu ya, sebagai sebuah tatanan atau sebuah kebiasaan. Dan bertambah atau berkurang dia, ritus-ritus dia bertambah atau berkurang. Nah kemudian dalam kaitan dengan manusianya,